Bahkan ada peribahasa ya, gimana bumi dipijat di nggak juga. Halo, aku Talia and welcome to Deep Talk, where stories feel alive. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang adaptasi budaya, tentang bagaimana seseorang menyesuaikan diri di lingkungan baru, menghadapi perbedaan dan juga menghadapi berbagai macam tekanan sosial untuk bisa diterima. Nah, dalam komunikasi antar budaya, proses ini seringkali melibatkan culture shock, hambatan komunikasi, dan juga penyesuaian sosial. Nah, karena faktanya ya teman-teman, beradaptasi ini nggak selalu mudah. Nah, hari ini kita bakal bahas langsung pengalaman mahasiswa rantau dan mahasiswa lokal dalam menghadapi proses adaptasi budaya di lingkungan kampus. So, stay tuned on Deep Talk because this conversation might be closer to your life than you think. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, sebelum itu mungkin kita kenalan dulu ya sama teman-teman yang ada di sini. Halo, aku Dinda. Hai, aku Nora, mahasiswa perantau dari Riau Pelalawan. Halo, aku Flora, aku mahasiswa rantau dari Batam. Dan aku Afik. Halo. Hai. Oke, sebelum itu mungkin pertanyaan pertama aku bakal nanya hal yang dasar dulu ya. Nah, dalam proses adaptasi budaya, seseorang sering menghadapi tantangan seperti culture shock, hidup mandiri hingga penyesuaian sosial. Sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa rantau maupun mahasiswa lokal, menurut kalian apa tantangan terbesar dalam proses adaptasi budaya di lingkungan kampus? Kalau dari aku nih ya, tantangan terbesar itu yang aku rasain di dunia perantauan ini awalnya tuh merasa canggung dengan teman-teman sekitar, bahkan warga yang mungkin kita belum kenal. Terus juga ada tantangan yang dimana kita jauh dari keluarga dan kita harus hidup secara mandiri gitu. Itu sih merupakan tantangan terbesar. Kalau menurut aku kultur shock ya. Kultur shocknya itu terasa banget, terutama dalam pergaulan, kebiasaan sosial, dan cara berinteraksi dalam lingkungan sekitar. Gitu. Kalau aku mungkin cara orang ngobrol kali ya, kayak perbedaan bahasa, logat, yang kadang kedengaran keras, kadang kedengarannya kayak halus banget. Ini tuh sih. Dan kalau aku mungkin tantangannya itu kayak intonasi mereka sih, kayak kan kalau di sana di tempat mereka mungkin sedikit lebih naik intonasinya, kalau di tempat kita biasanya itu standar maksudnya datar gitu. Jadi itu ada perbedaan intonasi juga sih yang bikin perbedaan budaya. Nah, untuk teman-teman, bagaimana cara kalian beradaptasi atau bagaimana cara kalian menghadapi perbedaan dalam komunikasi supaya tidak terjadinya miskomunikasi? Kalau aku mungkin dengerin aja gitu, pantau gitu, kayak gimana sih mereka berkomunikasi sehari-hari gitu. Jadi kemarin aku pernah ya, kemarin waktu PKKMB sama Flora kemarin. Dia kan Batak ya, itu kan? Jadi waktu PKKMB itu ada konsumsi dalam acara itu, dan ada bolu yang kalau dipijak itu kan kayak benyek gitu kan. Jadi kelihatan kayak jijik, dan di situ disuruh duduk biar nggak capek katanya gitu. Jadi aku bilang kayak, aduh kotor nggak mau duduk. Dia bilang, duduklah, bukan kayaknya itu. Kan aku kayak, aduh kok kayaknya kasar banget gitu. Padahal enggak kan lo? Kasar enggak? Enggak dong. Iya. Iya. Malu sebenarnya. Dan kalau dari aku cara untuk ngatasin miskomunikasi ya tadi ya. Nah, kita harus kayak saling memahami aja sih budaya satu sama lain, dan kita harus saling mengenal gitu lebih dalam. Jadi kayak miskomunikasi yang mungkin akan terjadi tuh jadi minim gitu. Ya aku sama kayak Nora, mungkin kita harus lebih teliti lagi dalam berkomunikasi, cara ngomong. Mungkin kita harus tahu juga latar belakang mereka tuh gimana, ngobrolnya gimana. Jadi kita bisa saling memahami biar komunikasi itu jalan dengan lancar gitu. Bahkan ada peribahasa ya, gimana bumi dipijat di nggak juga. Oke, selanjutnya strategi efektif apa nih yang teman-teman lakukan untuk keberhasilan adaptasi? Kalau dari aku sih intinya pastinya Toleransi toleransi. ya. Iya.
menghargai. menghargai. Mungkin cara- dari orang asli sini bertoleransi, Iya, menghargai gitu ya. Nggak boleh ada ketimpangan lagi Iya, tuh. Bener banget. Mengajarkan yang nggak tahu jadi tahu, Iya. bukan malah jadi nggak mau tahu gitu loh dengan perbedaan budaya itu kacau sih. Terus kalau dari aku nih, kalau aku ya sebagai mahasiswa perantau, Iya. aku bakal membangun relasi dengan teman-teman sekitar gitu kan. Aku membuka diri dengan memperkenalkan diri mungkin terlebih dahulu kan, karena sebagai Bener, mahasiswa bener. perantau kita harus mencari gitu kan Bener. teman untuk kita biar kita merasa nyaman di lingkup perantauan ini. Dan Oke. mungkin kalau untuk membangun relasi dengan anak perantau juga lebih membuka wawasan ya sih, wawasan Bener kayak banget. kita bisa tahu budaya mereka gimana gitu, jadi itu lebih terbuka lah gitu untuk berkomunikasi. Jadi kalau kita ke tempat mereka kita tahu kan Iya, benar. apa Jadi sih kita nggak kaget. budaya apa sih yang ada di sana gitu, Hmm. pertukaran budaya. bener-bener. Nah teman-teman, dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa adaptasi budaya merupakan proses dua arah. Nah, mahasiswa rantau perlu terbuka untuk belajar dan menyesuaikan diri, sementara mahasiswa lokal berperan melalui komunikasi yang efektif, toleransi, dan juga dukungan sosial. Dalam komunikasi antar budaya, perbedaan budaya bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk membangun pemahaman sosial yang lebih luas. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulan pada hari ini, adaptasi budaya adalah proses penting dalam kehidupan sosial, khususnya di lingkungan kampus yang multikultural ya. Dengan komunikasi antar budaya yang baik, keterbukaan dan toleransi juga dukungan sosial, perbedaan budaya bukan hanya menjadi penghalang, tetapi kesempatan untuk saling memahami, memperluas wawasan dan juga perkembangan bersama. Aku Talia, pamit undur diri dari Yip Talk. Oke, see you on the next story.